Akhirnya Mauro Gilstra resmi dikontrak. Wow, kata itu kita sematkan untuk calon striker timnas Indonesia yang baru, yaitu Mauro Gilstra, yang mana baru saja dikonfirmasi dia akhirnya menandatangani kontrak perdananya, kontrak profesional pertamanya bersama dengan klub calon divisi, karena sebelumnya dia bermain di Liga 2, kali ini akhirnya bisa promosi ke Liga 1 Eredivisie, yaitu Volendam FC. Ini berita bagus yang langsung dikonfirmasi oleh akun Instagramnya sendiri, yang mana Mauro Gilstra langsung mengupload di sosial medianya dengan tanda tangan sebuah kontrak ya. Ini menandakan sinyal positif sebenarnya guys, ya kan? Karena kita tahu banyak sekali keraguan kepada Mauro Gilstra ini. Ragunya karena gini, dia kan main di Liga 2, begitu juga main di kelompok umur, jadi orang menyamakan lah, ini kayaknya ini Mauro Gilstra ini sama nih kayak Jens Raven nih, jadi nggak layak lah untuk dinaturalisasi. Itu salah satu orang yang menyebutkan. Begitu ada juga yang bilang gini, Mauro Gilstra ini kan udah kumpul berkasnya sebenarnya, tapi kok belum juga diproses, belum juga naturalisasi, apa masih mikir-mikir ya orang PSSI, apa ragu-ragu ya orang PSSI, atau mungkin salah langkah terakhir, udahlah nggak usah dulu lah gitu. Ada sebagian orang mikir gitu. Nah, tapi dengan resminya Mauro Gilstra ini direkrut dan dikontrak secara profesional oleh klub Eredivisie FC Volendam, maka ini seakan menepis semuanya dan meyakinkan bahwasanya dia bakal merapat ke timnas Indonesia. Pasti juga timnas Indonesia nggak akan mau melepaskan kesempatan seorang striker ya, striker nih posisinya, seorang striker tajam yang bermain di klub Eredivisie itu terlewatkan guys. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin, Mauro Gilstra ini juga akan dilirik oleh timnas Belanda yang kelompok umur. Karena sejauh ini kalau kita lihat dari umur, Mauro Gilstra ini masih sangat-sangat muda. Dia kelahiran tahun 2004 guys. Tahun ini masih 20 tahun dia. Ya kan, karena dia bulan November, masih umur 20 tahun dan juga sudah beberapa kali merasakan caps di timnas, bukan di timnas ya, tapi di level senior di FC Volendam. Kalau di level timnas umur ya kayak under 21, dia itu salah satu yang paling gacor sih menurut aku. Bayangkan dari statistik ya, dia main 12 kali, dia itu udah cetak gol sekitar 9 dan udah 3 kali assist. Berarti total dia itu berkontribusi 12 gol. Berarti kalau misalnya kita lihat dari setiap pertandingan, pasti dia ada punya kontribusi 1 gol, baik itu gol ataupun assist. Nah, ini kan torehan yang bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Jadi jangan disamakan Mauro Gilstra ini dengan seorang Jens Raven. Ya memang kalau misalnya kita lihat Jens Raven ya, itu memang lebih muda daripada Mauro Gilstra. Mauro Gilstra lebih senior, beda setahun aja mereka. Mauro Gilstra tahun 2004, sedangkan Jens Raven tahun 2005. Dan Jens Raven juga masih ya berkutat di klubnya yaitu Dordrecht Under 21. Sebenarnya hampir sama-sama di Under 21. Bedanya Jens Raven itu dia masih berada satu level lah di bawah daripada seorang Mauro Gilstra, bahkan hampir 2 level gitu ya kan. Nah, kembali lagi kepada Mauro Gilstra. Mauro Gilstra ini pasti menjadi harapan baru kepada timnas Indonesia, bagi timnas khususnya ya. Kenapa? Karena kita memang kita sudah memiliki yang namanya striker sekelas Oleh Romeni. Tapi ingat, kita tidak boleh hanya bergantung kepada satu orang pemain saja. Setidaknya jika nanti ada hal yang buruk terjadi kepada Oleh Romeni, kita masih punya opsi lain yang mungkin levelnya itu kualitasnya 11-12 dengan Oleh Romeni. Untuk sekarang memang sangat jauh ketimpangan antara Mauro Gilstra dengan Oleh Romeni, yang mana Oleh Romeni pasti sudah mulai terasah kemampuannya bersama juga dan juga mentalnya, karena dia udah main beberapa kali di Eredivisie, turun sebagai starter dan juga udah cetak gol di Eredivisie. Berarti dia udah ngerasakan kerasnya liga tertinggi di Liga Belanda. Nah, level tertinggi di Liga Belanda maksudnya. Baru pindah dia ke Oxford, itu lebih keras lagi meskipun di Liga 2, tapi kompetitif banget, bahkan bisa kita bilang melebihi Liga 1 Belandanya juga, mungkin tim-tim Liga 2-nya kan di Inggris, karena memang betul-betul mengandalkan fisik. Dan terbukti juga oleh Romeni yang rajin ya, pemain utama atau mungkin rajin starter di Utrecht juga,
itu nggak jadi serta-merta langsung jadi pemain utama di Oxford. Bahkan dia mesti butuh waktu lagi untuk mendapatkan chemistry dengan tim teman-temannya. Dan sekarang juga udah mulai terbukti dia udah mulai rajin starter dan juga udah rajin mencetak gol. Nah, makanya kita bilang pasti sangat beda lah kemampuan antara Mauro Gistra dengan sekelas Oleh Romeni. Tapi lambat laun aku yakin Mauro Gistra yang memang usianya juga masih sangat muda kalau kita bandingkan dengan Oleh Romeni, punya potensi yang cukup terang guys, cukup benderang lah pokoknya, ya kan. 20 tahun, let's say 21 tahun ini, dia kalau rajin berlatih dan juga menunjukkan kemampuannya sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin nanti dia menjadi striker utama di klubnya. Ketika dia udah rajin bermain starter di klub utama dan dia juga rajin untuk cetak gol ataupun assist, bukan tidak mungkin nanti ini akan direkrut sama klub yang lebih besar lagi guys, ya kan. FC Volendam contoh kayak Milano Jonathan, siapa yang nganggap, yang mikir Milano Jonathan bakal pindah ke FC Utrecht yang sebelumnya main di Liga 2 Belanda. Kenapa? Karena memang saking gacornya Milano Jonathan saat itu, mirip Arjen Robben, terakhir direkrut sama FC Utrecht dan dia rajin main di FC Utrecht. Ya walaupun tidak sebagai starter terus ya, tapi pernah dia sebagai starter dan pemain dan juga pernah jadi pemain pengganti. Nah, ini menjadi motivasi juga nih untuk seorang Mauro Gistra untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, apalagi dia udah dikontrak sama klubnya FC Volendam. Nah, mulai saat ini kayaknya kita udah bisa mendukung FC Volendam sebaik mungkin, karena memang ada calon pemain kita di klub mereka. Sama halnya kayak di NAC Breda, di situ ada Kelvin Verdong, baru Almere City kayak Tom Hai, ya kan. Entah kenapa kayaknya lebih menarik sekarang untuk Liga Belanda. Kenapa? Karena banyak pemain-pemain timnas yang di sana, guys. Nah, bayangkan nih kalau misalnya Mauro Gistra gacor nanti kan, dia gacor di klub terus main di timnas gacor juga, kita jadi nggak pusing kalau misalnya nanti Oleh Romeni sakit, Oleh Romeni cedera, atau Oleh Romeni akumulasi kartu kuning. Karena memang jujur ya, untuk dari posisi striker kita itu paling sulit guys. Coba lah kalau nggak ada Oleh Romeni kemarin, kita praktis cuma mengandalkan sekelas Rafael Strijk, yang mana dia di Brisbane Roar aja juga sekarang lagi ngeri-ngeri sedap posisinya kan. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Bayangkan dia cuma 10 kali main loh. Itu pun 10 kali main belum berapa kali cuma jadi starter, sisa jadi pemain cadangan. Ini kan sebenarnya sinyal apa ya, bahaya sebenarnya untuk sekelas pemain Rafael Strijk ini. Apalagi dia pernah main di klub Liga 2 Belanda, ada Den Haag, dan sempat menembus tim utama, tapi karena kurang sabar dia cepat-cepat pengen ke Australia, terakhir lihatlah hampir hancur karirnya. Makanya itu ada planning bahwasanya dia mau balik lagi ke Eropa, tapi kayaknya itu udah terlambat sih. Tapi sekali lagi kalau dikerja keras nggak ada kata terlambat, ya kan. Oke, nah juga di sini kita berharap ya, semoga Mauro Gistra itu ya nggak usah kita berharap juga terlalu muluk-muluk ya bisa dapat cetak gol banyak. Yang penting Mauro Gistra ini rajin aja masuk daftar susunan pemain, terus dapat juga ya oke lah, nggak langsung starter ya kan, pemain cadangan, pemain pengganti, setidaknya dia itu rutin untuk bermain ya walaupun sebagai pemain pengganti. Yang penting menit bermain itu, karena kalau misalnya lama-lama juga ya tanda tangani kontrak lah, tiba-tiba nggak main-main juga gitu kan, untuk apa ya kan. Kayak Rafael Strijk kemarin, bahkan nih Rafael Strijk kalau misalnya datang nanti Mauro Gistra, bukan hal tidak mungkin dia bakal tergusur nih Rafael Strijk ini. Nah, begitu juga dengan Dean nanti kalau misalnya masuk betul-betul dinaturalisasi, apalagi dia udah nggak konfirmasi dia udah di kontak sama PSSI, bukan tidak mungkin Rafael Strijk makin terpojokkan dan dia makin selesai karir di timnas, ya kan. Nah, ini bahaya nih, alarm bahaya sebenarnya untuk Rafael Strijk. Makanya Rafael Strijk harus segera pindah klub untuk tetap mengamankan posisinya di timnas Indonesia, guys. Nah, semoga aja dapat bermain dan bisa konsisten seperti itu, guys. Oke, komen di kolom komentar, guys, gimana pendapat kalian. Oh iya, tapi gini sih, ini kan belum dinaturalisasi, jadi masih besar kemungkinan juga dia pindah hati gitu kan, walaupun sebenarnya udah submit berkas katanya kan. Tapi itulah, PSSI masih belum menaturalisasi karena masih ada sebagian hal katanya, termasuk berkas-berkas kata Pak Arya Sinulinga juga kan. Nah, tapi kalau menurut aku ya harus segera nih, ya kan. Tapi udah jelas kemarin Pak Arya dan juga Pak Erick Thohir bilang nggak akan ada pemain tambahan ketika menghadapi Jepang dan juga Cina. Nah, sebenarnya kita pengennya
adalah pemain baru lagi, biar kita tetap semakin segar untuk melihat pemain-pemain baru di timnas Indonesia. Dan juga ini berdampak bagus juga untuk kedalaman skuad timnas kalau misalnya punya pemain-pemain yang banyak dan selevel kualitasnya. Oke guys, harus segera naturalisasi ini. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kontrak resmi ya seorang Mauro Gistra bersama dengan klubnya FC Volendam yang berhasil promosi ke Liga 1 Eredivisie. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.